Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan makin sukses. Dan karena ini hari yang sangat membahagiakan sebenarnya, karena klub kesayangan kita semua yang bernama Barcelona memenangkan pertandingan di Montjuic Stadium berhadapan dengan Mallorca dengan skor 1-0. Skor 1-0 dan sebenarnya masih banyak banget PR. Ya, ini pelatih caretaker yang menggantikan Xavi karena Xavi belum boleh langsung ke lapangan, langsung mengatur dari lapangan, dan banyak perubahan strategi dan perubahan line up yang terjadi di situ. Di antaranya Barcelona memainkan Rafinha sebagai attack midfield, ya, mainkan Rafinha sebagai IMF dan masang terlebih dahulu Marc Guiu dan Joao Felix, langsung Lamine Yamal sebagai tulang punggung, dan di tengah ada Christensen dan Gundo. Sementara di belakang lagi-lagi ada perubahan, Inigo Martinez yang berpasangan dengan Cubarsí. Cubarsí ini nanti kita akan bahas. Lalu Cancelo, Konde, serta Ter Stegen. Nah, yang menjadi pembahasan highlight utama menurut gua adalah seberapa flop dan klop pemain muda Barcelona di squad atau di starting line up Barcelona. Dan seberapa ngaruh pemain-pemain yang cedera dan seberapa ngaruh Xavi mengundurkan diri. Karena jujur, gue nggak tahu kalau Barcelona mainnya itu Sabtu. Gue pikir malam ini atau nanti malam Senin, tapi karena gue nggak baca-baca, ternyata gue jadi nonton babak kedua doang. Dan ya, pertandingan udah sealot-alotnya seperti biasa Barcelona berhadapan dengan klub-klub tengah. Tapi ya itu, ternyata kayak Rafinha akhirnya ditarik cepet gitu, kayak emang nggak bisa dia, mau ditaruh wing, mau ditaruh sayap, mau ditaruh ke tengah, emang bukan levelnya Rafinha di Barcelona. Nggak sih, sebenarnya kayak gue belum tahu nih nyetelnya Rafinha tuh di mana kalau di Barcelona ya. Dia sebenarnya speed punya, lari punya, shoot power punya, cuma kayak kenapa lu nggak berkelas gitu kelihatannya Rafinha, makanya dia ditarik di waktu yang cepat. Sementara Christensen ini mempunyai rekor yang cukup bagus di kala dia menjadi defense midfield yang kayak bola atas lebih sering menang, dan passing-passingnya juga udah mulai terarah. Cuma walaupun di press agak panik, ya itu suatu kita harus mengamini itu karena emang dia bukan murni gelandang bertahan. Nah, Marc Guiu ini kan ya dia bisa dibilang wonderkids di U17 Spanyol, top skor di Barcelona B, dia bagus banget, kadang buat gol penting di berhadapan dengan ketika membela Barcelona. Tapi untuk dibilang nyetel banget, menurut gue sih belum. Nyetel banget itu Marc Guiu belum. Cuma di lini depan hadirnya Joao Felix itu bener-bener gue ngerasa kayak kebantu dengan adanya pemain yang berkelas, yang bisa gocek 1-2 orang, yang berani spekulasi shoot dari luar kotak penalti. Jadi harusnya lawan Napoli boleh kalau mau langsung lewat Joao Felix atau lewat ya intinya Joao Felix harus ada karena dia berpotensi mengancam pertahanan lawan itu. Ya, Fermin kan masih kayak so-so lah, kadang bagus kadang enggak gitu. Cuma kalau lucknya lagi gede ya dia bisa golin. Cuma kalau lagi nggak ada lucknya kelihatan jelek banget gitu. Cuma di lini belakang ini gue keren banget, gue respect, apresiasi sama Pau Cubarsí. Bahkan di Stadion Olimpik itu banyak fans yang bersorak menyebutkan nama Cubarsí. Untuk ukuran anak di bawah 20 tahun bermain seperti pemain senior, bermain bener-bener kayak, kok kayak lu lebih bagus dari Inigo Martinez, kok lu bisa lebih tenang dari Araujo, kok lu bisa lebih
lebih pas timingnya dari Konde. Mudah-mudahan itu bisa konsisten, mudah-mudahan itu bisa stabil, karena ya dia juga tenang build up, dia winning ball-nya bagus juga, dia ngerebut bolanya bagus juga, insting untuk intercept, melakukan momen-momen memutus serangan lawannya dia ada. Jadi sebenarnya ini salah satu aset ya, ketimbang kayak Fermin atau Caicedo gitu. Yang paling kelihatan ya si Cubarsí itu udah di lini belakang. Walaupun Hector Fort gue masih kayak ayo dong kasih jam terbang Hector Fort. Tapi ya Barcelona situasi sekarang adalah situasi bukan ngambil keputusannya itu harus benar-benar diperhitungkan, karena lu mau ngasih jam terbang pemain nanti gambling, atau lu mau main pakai squad yang pasti-pasti buat ngejar Madrid. Karena kalau kemungkinan dikejar tuh masih ada. Kalau syaratnya memang kayak Madrid kepleset 2 kali atau imbang 3 kali gitu. Cuma masih ada El Clasico juga, itu momen tuh gue nggak tahu nanti ke depan bakal kayak gimana, seperti itu. Dan Lamine Yamal seperti yang kita ketahui dia menjadi tulang punggung. Yang gue salut perkembangan Lamine Yamal adalah mungkin kalau gocek 1 lawan 1 ya, ini melewati pemain, dia memang udah bakat ya, itu udah ya, speed cukup cepat itu udah bakat gitu. Tapi di awal-awal dia kan kayak nggak bisa, nendangnya masih nggak akurat gitu, terus belum ada powernya gitu. Tapi dia bisa memanfaatkan, oke gue nggak punya power tapi gue taruh bolanya, terbukti gol Lamine Yamal itu bola taruh namanya. Kalau istilah kita lah, istilah anak bola, bolanya ditaruh di pojok kiri atas. Kalau dari kiper Mallorca pojok kanan atas. Jadi hampir bisa dikatakan bahwa kita ini nggak butuh Rafinha sebagai, bukan starting lineup lagi, bahkan sebagai pengganti dari Lamine Yamal, lapis kedua dari Lamine Yamal. Gue udah bisa bilang Lamine Yamal belum ada gantinya, kecuali Ferran nanti tiba-tiba bagus gitu kan. Cuma kalau buat Rafinha, udahlah, kalau ada yang nawar di atas 50 juta itu udah syukur-syukur banget. Nah, sekarang kita bahas ke preskon Xavi dan psikologi pemain. Xavi bilang kayak, entah kenapa pemain pada terlihat lebih lepas ketika pengumuman saya mengundurkan diri. Itu bukan suatu kebetulan, kata Xavi. Nah, ya gue juga jadi nanya, ya kenapa kok pemain jadi kayak lepas gitu ketika Xavi ngundurin diri? Atau jangan-jangan pemain tahu kayak, ya dengan datangnya Xavi di sini, kita bukan dibantu Xavi, tapi kita juga membantu Xavi jadi pelatih. Jangan-jangan kayak gitu. Terus kita membantu Xavi jadi pelatih, dan kita tahu Xavi didatangkan ke Barcelona di situasi Barcelona sedang kesulitan keuangan, ekonomi, dan gencar-gencarnya konflik internal. Xavi didatangkan bukan cuma buat pelatih, tapi juga buat direspekin. Yang mana kalau respect sekarang tuh nggak berlaku buat strategi. Paham gak? Kayak, ini pelatih siapa, gue gak punya duit apa, udah Xavi aja lah, minimal pemain nurut karena dia legend Barca. Bisa ngelatih atau enggak ya belakangan. Ternyata itu salah. Ternyata emang ya pelatih emang harus bisa ngelatih. Ternyata kayak gitu. Mungkin seperti itu, karena bener yang Xavi bilang, kayak kenapa pemain jadi lepas ketika Xavi ngumumin ngundurin diri. Itu kan menang terus tuh. Menang kecuali lawan Athletic Club. Ya emang lagi bagus, dia lagi susah dikalahin. Cuma terlihat beda aja, lebih lepas main, kayak lebih nggak ada capeknya ya. Wah, mungkin kalau nggak ada capeknya karena nggak ada Pedri kali. Kalau ada Pedri tetap kelihatan capek. Seperti itu. Vitor Roque juga udah mulai dikasih menit bermain yang banyak. Emang butuh adaptasi. Gue kangen ada pemain Brazil beneran di depan, karena Rafinha ini Perindavan kayaknya, dia bukan Brazil. Ya 1-0 ini sebenarnya banyak yang PR masih banyak, serangan masih sering dilakukan Mallorca, dan Ter Stegen ya tampil oke juga. Tapi dari beberapa rating di media, Cubarsí dan Lamine Yamal tuh dapat poin 8, dan ya Lamine Yamal memang jadi man of the match juga di situ. Dan kita tunggu nanti lawan Napoli, berarti
gue emang beneran nggak sengaja tiba-tiba ada Barcelona gitu, udah nonton babak kedua. Dan ya udah nggak apa-apa, disimpan aja tenaganya buat midweek ketemu Napoli. Ya lu harus lihat siap. Gue nggak tahu ntar Araujo atau Inigo buat berhadapan dengan Osimhen, Kvaratskhelia, atau jangan-jangan ngelihat penampilan Kubarsi yang sejauh ini top perform terus, malah dia main di Liga Champions dan mudah-mudahan bisa berhasil meredam Osimhen dan kawan-kawan. Kita lihat aja ya. Gue penasaran apakah Araujo, Inigo atau Konde taruh tengah. Konde agak lambat taruh tengah ya, apalagi ketemu Kvaratskhelia. Gue juga nggak tahu nanti ngakalinnya itu gimana. Tapi yang jelas kalau Kubarsi dimainin terus dia bagus di Liga Champions, udah langsung aja ini dijaga kondisi fisik, dokternya, fisioterapisnya harus bagus buat Barcelona. Oke, gitu aja dulu. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Sehat-sehat selalu. Terima kasih yang like, komen, nonton, dan subscribe channel YouTube gue.